Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 136. Yuan Sue melarikan diri, tetapi Luo Xiu mencibir. Mengesampingkan fakta bahwa dunia penjara abadi ini tidak terlalu besar, Yuan Sue yang tidak memiliki artefak abadi terbang, secepat apapun ia melarikan diri, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan kecepatan cakram Dao abadi? Hanya dalam belasan napas, Luo Xiu sudah menyusul Yuan Sue, menghalangi jalannya. Melihat Luo Xiu muncul di depannya, wajah Yuan Sue berubah, lalu seringai muncul di wajahnya, mati kau. Yuan Sue tahu bahwa ia mungkin tidak bisa melarikan diri. Meskipun ia sangat takut mati, ia bagaimanapun juga pernah menjadi ahli tingkat Dewa Langit terkemuka, tidak mungkin ia akan duduk diam menunggu kematian. Bayangan-bayangan iblis merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, meraung menyerbu Luo Xiu, lautan darah bergelombang, menuangkan air darah, menenggelamkan segalanya. Wus, cahaya abadi mekar di tubuh Luo Xiu, domainnya terbentang. Dari domain 100 meter sebelumnya, kini telah meluas hingga 100-300 meter, jangkauannya bertambah 3 kali lipat. Di ruang domain ini, Dewa Perubahan berevolusi menjadi kekacauan dan kekosongan primordial, membelah menjadi 5 elemen, yin dan yang, angin dan petir, seolah-olah membuka sebuah dunia besar. Lalu dunia itu hancur, segala hukum kembali ke kekacauan, dan kembali menjadi kehampaan. Fenomena domain ini menjelaskan misteri teknik Dewa Perubahan. Dalam jangkauan domain ini, semua aturan dan kekuatan akan berubah menjadi kehampaan. Tentu saja, mengubah semua serangan menjadi kehampaan juga membutuhkan kekuatan Luo Xiu sendiri yang cukup kuat. Jika kekuatan lawan terlalu kuat, domain bisa pecah dalam sekejap. Jangkauan 300 meter bisa dibilang sangat kecil, tetapi bagi Yuan Sue, jarak 300 meter ini terasa seperti jutaan mil. Bayangan-bayangan iblis tak berujung menyerbu, tetapi begitu mendekati jarak 300 meter dari Luo Xiu, bayangan-bayangan iblis ini akan mengeluarkan jeritan melengking yang menyedihkan, melebur menjadi kehampaan di tengah cahaya abadi. Kau coba juga seranganku. Luo Xiu datang untuk menemukan Yuan Sue untuk memverifikasi hasil latihannya, jadi sebelum perkataannya selesai, tubuhnya berkedip, dan dia sudah berada di dekat Yuan Sue. Seketika, Yuan Sue merasa langit dan bumi berubah menjadi kegelapan tak berujung. Keputusasaan muncul di hatinya, seolah ada suara yang berbisik di telinganya, memberitahunya bahwa dia sudah mati. Di bawah pengaruh emosi keputusasaan, tatapan Yuan Sue menjadi kosong sesaat. Tangan penghancur bintang. Dalam sekejap itu, tangan kanan Luo Xiu mengumpulkan aura penghancur segala sesuatu, dan melancarkan satu pukulan. Seberapapun buruknya Yuan Sue, ia bagaimanapun juga pernah menjadi Dewa Langit terkemuka. Ia hanya terdiam sesaat, lalu berhasil melepaskan diri dari emosi keputusasaan dan pulih. Dalam waktu genting, ia tanpa ragu membakar darah esensinya, langsung menerima tangan penghancur bintang yang dilancarkan Luo Xiu. Boom! Tubuh Yuan Sue terpental ke belakang, kedua lengannya hancur menjadi kabut darah. Tidak mati, Luo Xiu mengangkat alisnya, tidak puas dengan hasil ini. Menggunakan dua kekuatan supernatural Raja Abadi tidak berhasil membunuh secara instan, menunjukkan bahwa dalam hal kekuatan tempur pada tingkat yang sama, ia masih memiliki perbedaan yang cukup besar dengan Raja Abadi. Jika digantikan oleh seorang Raja Abadi, dengan tingkat kultivasi yang sama di puncak penguasa Dao sejati, ia pasti bisa membunuh lawan seperti Yuan Sue dalam satu pukulan. Penyatuan. Luo Xiu melangkah maju, segel penyatuan dibentuk di telapak tangannya. Cahaya abadi tak terbatas berkumpul, seolah ia memegang matahari di antara telapak tangannya. Mengatasi lawan seperti Yuan Sue sebenarnya tidak perlu menggunakan segel penyatuan, tetapi Luo Xiu murni ingin memverifikasi hasil latihannya, jadi ia menggunakan beberapa kekuatan supernatural terkuatnya. Sekali lagi, kabut darah meledak di udara. Meskipun kultivasinya di dunia penjara abadi ditekan hingga tingkat puncak penguasa Dao sejati, dengan satu segel penyatuan yang dilancarkan, bahkan artefak Dao tingkat menengah pun bisa hancur. Bagaimana mungkin Yuan Sue bisa menahannya? Semakin kuat kekuatanku, semakin kuat segel penyatuan. Jika aku pergi ke dunia luar sekarang, dan menggunakan segel penyatuan, meledakkan artefak Dao tingkat atas sama sekali tidak akan menjadi masalah. Terus-menerus membunuh dua lawan, Luo Xiu memiliki pemahaman awal tentang hasil latihannya. Ia merasa bahwa meskipun ia menghadapi Sue Yu dan Wu Ji yang bersatu, meskipun ia mungkin tidak bisa menang, ia pasti tidak akan lagi terjebak dan dikendalikan seperti di awal. Setelah keluar dari dunia penjara abadi, kekuatan penekan dan penyegel dunia penjara abadi di tubuhnya menghilang. Hanya dalam beberapa napas singkat, kultivasi Luo Xiu kembali ke tingkat menengah penguasa Dao. Kultivasi tahap menengah penguasa Dao,
kesadaran spiritual puncak penguasa Dao sejati, tubuh fisik tahap akhir penguasa Dao sejati. Inilah hasil kultivasinya di dunia penjara abadi selama 100 tahun lebih. Kultivasi pada akhirnya adalah kelemahanku, aku harus meningkatkan kultivasi terlebih dahulu. Meskipun kekuatannya meningkat pesat, Luo Xiu tidak segera mencari Sui Yu dan Wu Ji. Cincin penyimpanannya masih memiliki cukup kristal abadi untuknya berkultivasi hingga tingkat penguasa Dao sejati. Begitu kultivasinya juga melangkah ke tingkat penguasa Dao sejati, maka kekuatannya akan melonjak. Terkadang, pencerahan instan dapat meningkatkan tingkat dengan cepat. Namun, setelah kultivasi mencapai tingkat tertentu, tidak bisa lagi ditingkatkan dengan cepat hanya dengan menumpuk banyak sumber daya. Sama seperti orang makan, meskipun Anda bisa menghabiskan 1 roti dalam sekali suap, untuk menghabiskan 100 roti, Anda tetap membutuhkan waktu. Bagi Luo Xiu saat ini, keadaannya sama. Dia memiliki cukup banyak kristal abadi, tetapi energi spiritual abadi yang terkandung dalam kristal abadi itu masih agak terlalu tinggi untuk tingkat kultivasinya, sehingga kecepatan pemurniannya tidak cepat. Untuk memurnikan semua kristal abadi ini, dibutuhkan akumulasi waktu. Waktu berlalu dengan tenang. Berlatih dalam pengasingan adalah hal yang paling membosankan, tetapi menahan kesepian dan keterasingan ini adalah kualitas mental yang harus dimiliki setiap ahli. Satu persatu kristal abadi berubah menjadi debu di tangannya, serbuk kristal abadi menutupi lantai di samping Luo Xiu. Tubuhnya diselimuti oleh energi spiritual abadi yang pekat, kultivasinya dengan cepat mendekati kesempurnaan tahap menengah penguasa Dao. Kali ini, Luo Xiu berlatih dalam pengasingan selama lebih dari 300 tahun. Bagi seorang penguasa Dao yang memiliki kehidupan abadi, beberapa ratus tahun sama sekali bukan apa-apa. Namun bagi Luo Xiu, 300 tahun dalam kehidupannya saat ini bisa dikatakan waktu yang cukup panjang. Bagaimanapun, dalam kehidupan ini, ia baru berkultivasi sekitar 2000 tahun. Semua kristal abadi telah habis, dan kultivasinya, sesuai dugaan Luo Xiu, berhasil menembus ke tingkat penguasa Dao sejati. Namun, hatinya tidak merasakan kegembiraan sedikit pun, justru sedikit berat. Karena begitu banyak kristal abadi hanya membuatnya mencapai penguasa Dao sejati tahap awal. Jadi, jika dia ingin berkultivasi hingga puncak penguasa Dao sejati, berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menumpuknya? Di masa depan, jika dia ingin membuktikan Dao menjadi abadi, keberuntungan seperti apa yang dibutuhkan untuk membuatnya melampaui langkah ini? Terlalu sulit, hanya membayangkannya saja, Luo Xiu merasa harapannya tipis. Bukan karena bakatnya kurang, tetapi karena sumber daya tidak mencukupi. Ia mengeluarkan mutiara komunikasi dan menghubungi Duan Kong. Selama tahun-tahun pengasingannya, Luo Xiu secara berkala menghubungi Duan Kong. Jika tidak ada kabar darinya dalam waktu lama, Yuer, gadis itu, akan sangat khawatir, bahkan mungkin akan datang ke 3 alam untuk mencarinya. Kakak, cairan spiritual kekacauan yang kau berikan kepadaku sudah seluruhnya kumurnikan. Kau tahu, tingkat kultivasiku sekarang apa? Suara Yuer terdengar dari dalam mutiara komunikasi saat kesadaran spiritualnya masuk. Cairan spiritual kekacauan adalah harta yang tak ternilai, bahkan Raja Abadi pun sulit mendapatkan setetes. Luo Xiu sendiri enggan menggunakannya, ia hanya memberikan 1 tetes kepada Yuer. 4 tetes cairan spiritual kekacauan yang tersisa selalu disimpan Luo Xiu sebagai harta. Bahkan dengan ancaman Sui Yu dan Wu Ji, ia tidak tega menggunakannya. Sejak ia mendengar perkataan Yun Xuan di Istana Vexian, Luo Xiu tahu bahwa jalan Dao bela diri jauh lebih panjang dari yang ia bayangkan sebelumnya. Dao langit dan aturan tak terbatas hanyalah tahap pertama dari jalan Dao bela diri yang panjang. Bahkan sekuat Raja Abadi pun, mereka masih berada di tingkat Dao aturan. Di atas Dao aturan yang tak terbatas, masih ada 3 aturan tertinggi, yaitu kekacauan, reinkarnasi, dan penciptaan. Dan cairan spiritual kekacauan adalah harta untuk memahami aturan kekacauan. Harta semacam ini sulit didapat dan tidak bisa dicari. Jika digunakan sekarang, di masa depan setelah ia mencapai tingkat Raja Abadi, ia mungkin tidak dapat menemukan harta lain yang dapat digunakan untuk memahami 3 aturan tertinggi. Ini adalah pilihan yang sulit. Jika cairan spiritual kekacauan adalah harta untuk meningkatkan kultivasi, maka ia akan menggunakannya dengan sangat tegas. Namun masalahnya adalah, fungsi utama cairan spiritual kekacauan adalah untuk memahami aturan kekacauan. Dalam hal peningkatan kultivasi, efeknya tidak signifikan. Ambil contoh Yuer, ia memurnikan 1 tetes cairan spiritual kekacauan, dan itu hanya membawanya berkultivasi hingga penguasa Dao sejati tahap awal. Dari sini bisa disimpulkan energi yang terkandung dalam cairan spiritual kekacauan. Luo Xiu memperkirakan, dengan tingkat kesulitan peningkatan kultivasinya, 1 tetes cairan spiritual kekacauan hanya bisa membuatnya naik dari penguasa Dao sejati tahap awal ke tahap menengah, tetapi jika ingin naik dari tahap menengah ke tahap akhir, ia setidaknya membutuhkan 3 tetes. Dengan begitu, keempat tetes cairan spiritual kekacauannya akan habis semua, dan kultivasinya hanya akan meningkat hingga penguasa Dao sejati tahap akhir saja. Jadi,
Kecuali dalam keadaan terpaksa, Luo Xiu tidak berencana untuk menggunakannya sekarang. Paling tidak, ia akan menggunakannya ketika ia berencana untuk membuktikan Dao menjadi abadi di masa depan. Setelah berbicara sebentar dengan Yuer menggunakan mutiara komunikasi, Luo Xiu mengetahui bahwa semua baik-baik saja di sana. Hal ini membuatnya bisa bergerak di sini tanpa kekhawatiran apapun. Sementara itu di dunia besar Tianlu yang dulu, kemudian diganti namanya menjadi dunia besar Raja Ji. Duan Kong dan Yuer, bersama banyak murid Tanah Suci Sura, bersembunyi di sana. Untuk mencegah mudahnya terbongkar karena banyaknya orang, semua orang ditempatkan di dunia kecil yang dibuat di dalam mutiara alam, dan mutiara alam ini selalu dibawa oleh Yuer. Setiap kali berkomunikasi dengan Luo Xiu, Qi Yurong, Ji Xiaozi, dan Cha Ziyan akan berkumpul bersama. Sebenarnya, setiap dari mereka memiliki mutiara komunikasi yang bisa langsung berbicara dengan Luo Xiu. Setiap kali melihat Yuer dan Luo Xiu berbicara dengan begitu gembira, perasaan mereka sangat kompleks. Ketika perbedaan di antara mereka semakin besar, tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapi segalanya tanpa peduli. Jika Luo Xiu adalah dewa atau iblis yang agung dan menakutkan, maka mereka hanyalah manusia biasa yang rendah hati. Mereka telah kehilangan keberanian untuk mengungkapkan perasaan mereka. Ji Xiaozi menyerah, Cha Ziyan juga menyerah, dan Qi Yurong berada di ambang keputusan. Dalam benaknya muncul perkataan Cha Ziyan kepadanya, juga perkataan Fei Xue sebelum meninggal yang mengungkapkan apa yang paling ingin ia katakan. Hal ini membuatnya sulit mengambil keputusan. Apakah diam-diam menemani, memandang dari jauh, meskipun tidak bersama, jika kau baik-baik saja, maka hari akan cerah. Ataukah mengungkapkan perasaan, meskipun ditolak, setidaknya hidupnya tidak akan menyesal, setidaknya ia memiliki keberanian untuk mengucapkan 3 kata itu. Dalam pilihan ini, Qi Yurong sebenarnya lebih condong pada pilihan terakhir. Ia juga tahu bahwa ini bukanlah waktu untuk membicarakan perasaan, tetapi ia takut jika ia tidak mengatakannya, ia tidak akan pernah memiliki kesempatan seumur hidupnya. Ia menggertakkan gigi, memegang mutiara komunikasi, dan mengirimkan pesan melalui kesadaran spiritual. Bersambung.